Beri salam kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi, Pak. Oke, tetap posisi berdiri. Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengajak kalian untuk ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Siap ini? Siap, Pak. Siap. Ya, kita bernyanyi dulu. Ayo, tangan semua. Tidak ada kawannya guys. Viral saat ini ya, dimana di media sosial kita bisa lihat anak-anak remaja tidak lagi memikirkan apa arti sebuah persahabatan. Yang penting egonya dibawa, akibatnya menimbulkan apa? Menimbulkan pembulian dan perundungan ya, sehingga mengakibatkan adanya korban. Apakah kalian akan menginginkan seperti itu? Tidak. Jadi persahabatan itu adalah
paling utama. Ingat, di sekolah keluarga kamu adalah bukan orang tua kamu, bukan anak guru kamu, bukan opung kamu. Tapi siapa yang menjadi keluarga di sekolah kamu? Adalah teman kamu sendiri yang di dalam kelas dan semua yang ada di sekolah kita ini. Termasuk juga guru, termasuk juga kepala sekolah dan tata usaha. Itu juga adalah merupakan bagian dari keluarga kamu. Karena keluarga kamu sebenarnya di luar ya. Tapi kalau saat ini keluarga kamu adalah semua yang ada di sekolah ini. Oke, siap ya? Oke, baik, silakan duduk kembali. Jadi setelah mendengar lagu tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang dan bahagia ya. Oke, baik. Jadi adik sekalian, anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran nih, saya ingin mengajak kamu dulu untuk ya bebaslah untuk berapresiasi ya. Kira-kira ya anak-anakku, apa sebenarnya yang menjadi impianmu ataupun harapanmu di kelas ini? Apa keinginan kamu sebenarnya di dalam kelas ini? Impian kamu seperti apa? Oke, silakan tunjuk tangan. Bebas. Ya, Habibi. Jadi kelas yang kompak. Oke, keinginan supaya kelas itu tetap kompak dan solid ya. Oke, selain itu, siapa lagi? Bagaimana impian kamu di kelas ini sebenarnya? Keinginan kamu itu bagaimana sih? Aku pengennya kelas itu seperti ini gitu. Selain yang dikatakan siapa tadi, si Habibi. Ayo. Kamu Jonathan, keinginanmu gimana sebenarnya di sekolah ini? Di kelas ini ya, dulu kita ambil ruang itu keluar ya. Di kelas ini aja. Keinginan kamu gimana? Di kelas itu gimana gitu maunya? Keinginan kamu gimana? Nah, boleh bebas berpendapat, kita apa nih berdiskusi ya kan? Bagaimana? Bingung apa? Oke, tidak memandang fisik ya, tidak memandang fisik. Oke, bagus sekali ya. Nah, barisan sini sudah, yang ini barisan sini apa? Hah? Barisan sini apa ini? Jadikan kelas yang disiplin dan terang. Oke, jadikan disiplin, kelas yang disiplin dan terang. Oke, terus yang ini barisan sini apa? Oke, tidak membeda-bedakan aku dengan yang lainnya gitu ya. Artinya semua sama rata, sama rasa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman. Ya, berdasarkan ungkapan kalian lah dari perwakilan teman-teman kami tadi ya, setiap baris. Nah, sudah banyak ya, ada beberapa impian tadi yang diungkapkan. Sekarang untuk mewujudkan impian tersebut, harapan kamu, maka kita harus ngapain? Kita harus membuat suatu kesepakatan ke kelas ya, kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas kita. Dan untuk selanjutnya ini nanti kita berlakukan selama pembelajaran kimia ya. Ini khusus pembelajaran saya saja ya. Nah, beda lagi nanti guru yang masuk, beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelasnya. Bisa ya kira-kira ya. Nah, jadi saya berkeinginan ini masing-masing menuliskan bagaimana keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang kau harapkan. Oke. Nah, di sini saya akan bagikan sticky notes. Nah, satu orang ya. Nah, satu orang. Ini. Siapkan pulpennya. Baru tuliskanlah di situ apa kesepakatan kamu di kelas ini agar impian ataupun harapan kamu itu bisa terpenuhi, ya kan? Ya, silakan. Ya. Oke. Ya. Satu aja, satu kata aja, satu kesepakatan aja dari masing-masing ya. Cuy, apa kesepakatannya? Apa kesepakatannya? Ini apa? Bentar ya. Baru habis kok tidak ada lagi rupanya ya. Oke. Ada lagi. Ya.
Saya kasih waktu 3 menit menuliskannya ya. Nah, nggak usah lama-lama ya, satu aja. Tuliskan satu buah kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang kau harapkan supaya impian kamu itu bisa terwujud. Nah, impian kamu di kelas itu bagaimana dalam kehidupan? Oh, semuanya seperti ini, maka kesepakatanmu bagaimana supaya bisa terwujud? Suruh nulis pun gaya pula di kamera. Udah? Tulis. Banyak ya, banyak jenis atau bagian-bagian daripada kesepakatan kelas itu ya. Tapi dari bagian-bagian itu kira-kira mana yang cocok kamu rasa? Kamunya ya. Nah, silakan. Tasis nulis. Sambil di pose ya Pak ya, soalnya hayunnya. Iya. Menghemat memori. Oke ya, saya rasa sudah ya. Silakan. Ditempel di sini. Yang sudah ditempel di sini. Ya, ditempel di sini ya. Iya. Balik. Tapi ini ya. Oke, bagus. Boleh disambut bawahnya, boleh kalau nggak nyampe, ya kan? Ya kan Alisa? Bagian ini gitu ya. COD nggak itu? Delivery. Oh iya. Jelas ya. Ya, silakan. Gimana udah tanya? Kok mungkin masak malam itu mah? Ya. Silakan, awas jatuh ya. Lihat jalannya ya. Ya, di mana tuh pakai? Di mana tempatnya? Di mana yang Di bawah, guys. Kan ada ruangan kosong. Gimana sih? Asik. Nah. Oke, wih, keren ya, sebagai ada emotikonnya ya. Berkreasi ya. Bagus, itu sangat saya suka itu. Udah ya, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 3. Satu lagi yang belum. Oh iya, saya lupa. Astaga. Kameramen. Boleh kau tulis saya, Ayun. Masa kameramennya ini? Oh, gimana? Udah nggak apa-apa, saya ambil alih. Nah, tulis ya. Ini kan nanti kita seleksi nih ya. Artinya kan pasti ada yang sama, ya kan? Yang sama kita satukanlah nanti menjadi sebuah kesepakatan. Jadi nggak mungkin semuanya nanti kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, saya kepingin si Andre dulu yang bacakan semua ini. Apa saja yang ditulis temanmu? Silakan Andre. Nggak nampak, terlalu apa? Kecil. Padahal sudah empat mata kan? Oke. Yang pertama apa? Tidak ribut, tentram di saat jam pelajaran, bekerja sama dalam segala hal. Kesepakatan saya untuk tolong menolong, jangan mencuri kelas. Jangan mencuri. Mencuri kelas. Jangan mencuri. Mengajak teman ke dalam hal-hal baik. Menjadi kelas yang saling bekerja sama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Saling menghargai sesama teman, tidak membeda-bedakan teman. Tidak pelit. Tidak pelit.
Tidak pelit uang. Tidak pelit uang untuk keperluan kelas. Oke. Tidak bermusuhan. Kita harus menaati dan menjalankan peraturan yang ada di ruangan kelas. Oke. Tidak membeda-bedakan teman dan saling mengasihi. Oke. Saling kompak dan tidak memilih-milih teman agar persahabatan dengan baik. Menghargai sesama teman sekelas, tidak membeda-bedakan. Pertemanan yang seperti saudara, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Saya ingin kelas 11 2 lebih kompak dalam hal apapun. Wih, keren ini orangnya. Tidak membedakan teman waktu belajar dan kerja kelompok. Jika berteman jangan membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan. Seharusnya semuanya tetap kompak. Oke, toleransi artinya ya. Bagus. Saling berbagi sesama teman. Tidak memukul teman sekelas dengan lebih baik. Oke. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman yang lain dan satunya agar kelompokan tercipta. Kerjasama antar satu kelas agar semakin kompak dalam melakukan hal. Bagus. Impian saya atau kesepakatan saya maunya kelas kami menjadi kelas yang disiplin dan mengajak teman untuk kompak, menjadi kelas yang terampil dan saling menolong satu sama lain. Oke, bagus. Tepuk tangan buat si Pandu ya. Ya. Nah, dari kesepakatan kelas yang kalian tuliskan itu ada yang sama, ya kan? Jadi kita ambillah kesepakatan kelas untuk selanjutnya ya. Jadi yang pertama tidak ribut ya, cocok ya, setuju ya? Oke, kita buat di sini, ya. Oke, tidak ribut. Kemudian yang kedua, jangan mencuri. Cocok? Menghancuri. Oh, jangan menghancuri. Ya, jangan menghancuri kelas. Berarti artinya kalian harus menjaga inventaris. Itu keyakinannya ya. Cocok? Oke. Oke. Baru kemudian mengajak teman ke dalam hal yang baik. Setuju? Setuju. Setuju. Kita masukkan. Dan terus apa ini? Menjadi kelas yang saling bekerja sama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Oke, baik. Jadi artinya di sini toleransi ya. Baru kemudian saling menghargai sesama teman. Tadi sudah ada di sini. Belum ada ya? Saling menghargai teman. Belum ada ya? Oke, kita masukkan sini ya. Gak usah boleh ditulis namanya harusnya. Baru tidak pelit uang untuk keperluan sekolah. Ini nggak cocok ya? Sama juga. Oh, tidak bermusuhan. Oke, tidak bermusuhan. Ya, kita harus menaati dan menjalankan peraturan yang ada di ruangan kelas. Kayaknya ini selalu menyeluruh ya. Tidak membeda-bedakan teman. Ada di sini tadi. Tidak membeda-bedakan teman. Belum ada. Belum ada ya. Oke, dan saling mengasihi. Oke. Kemudian apa ini? Saling kompak. Kayaknya sudah ada tadi ya. Ini ya. Oh, saling kompak. Termasuk ya. Menghargai sesama teman. Udah ada ya? Udah ya? Mana dia tadi? Menghargai sesama teman. Menghargai 5 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh ya ini betul. Baru pertemanan yang solid seperti saudara. Sama ya. Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Udah ada ya. Saya ingin kelas 10 ini kompak. Udah ada. Tidak membedakan teman. Udah. Jika berteman jangan beda-beda. Udah. Saling berbagi kepada semua teman. Ada tadi? Belum. Saling berbagi? Belum. Belum ada. Oke. Jadi kalau ada tugas kasih dong ke kawannya. Gitu maksudnya CHG kali ya. Tidak memukul teman. Oke, ini bagus sekali. Tidak memukul teman ya. Tidak memukul teman. Mana ini kali lagi? Udah. Baru apa ini? Tidak beda-bedakan, tidak beda-bedakan. Baru ini kerjasama antara satu
kelas agar semakin kompak dalam melakukan. Ada nih kerjasama. Belum ada ya? Aduh, mertebus nih. Kerjasama. Baik, terus apa lagi nih? Impian saya, kesepakatan saya maunya kelas kami menjadi kelas yang disiplin dan mengajak teman kompak. Ada di sini? Udah ada tadi nih? Impian saya atau kesepakatan saya maunya kelas kami menjadi kelas yang disiplin. Itu bagian dari keseluruhan apa ya? Kesepakatan ya kayaknya. Menjadikan kelas yang terampil dan saling menolong. Oke, ini cocok. Kelas yang terampil. Satu lagi ini ya, tidak memukul. Nah, jadi di sini saya mau tambahkan dua lagi ya. Dua lagi. Yang pertama itu adalah menjadikan kelas itu adalah kelas yang menyenangkan. Ya, jangan kau jadikan kelas ini adalah kelas yang sangat membebankan bagi kau, ya kan? Karena di dalam kelas ini kita jadikan sebagai tempat apa? Tempat untuk menggali masa depan kita pastinya ya. Seperti itu. Baru yang kedua itu adalah apa? Ya, kalau bisa ya hadir tepat waktu dan jangan ada yang absen ya. Hadir tepat waktu dan jangan ada yang absen. Oke, jadi tambahan dari Bapak ya. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk minggu depan ini harus sudah ditempel Fitri. Buat di dalam kertas warna putih. Baru nanti hari Selasa itu ya. Ada kita jumpa lagi. Mudah-mudahan jumpa lagi ya. Satu lagi. Kadang memang Bapak jarang buat satu lagi saja ya. Tapi saya usahakan lah. Nah, di sini sudah ditempel semua. Dan setelah itu kita buat apa? Buat statement ya. Tanda tangan, kesepakatan. Jadi inilah yang kita pakai untuk seterusnya selama pembelajaran ini. Ya, oke ya. Bisa ya, siap semua? Bersedia memenuhi kesepakatan ini? Bersedia. Jadi yang pertama tadi tidak ribut, baru menjaga menjadi kelas yang bekerja sama ya, yang saling bekerja sama, tolong menolong. Follow TikTok Berapa nih? Dan IG-nya guys. Hal yang baik. Berarti kalau ada kawan-kawan yang salah langkah, maka kamulah yang memberikan nasihat. Menghargai teman, tidak bermusuhan, baru tidak membeda-bedakan temannya dan saling mengasihi, saling berbagi, baru kerjasama antar satu kelas, menjadikan kelas terampil dan saling menolong satu sama lain dan tidak memukul teman sekelas. Jadi seperti itulah kesepakatan kelas kita hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baik, langkah yang baik untuk kelas kita ini, ya. Jadikan kelas kita ini adalah kelas yang terbaik dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya. Oke, siap semua ya? Oke, baik. Saya rasa itu saja. Di stopkan apanya? Berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini berdoa kami bawakan dengan agama Islam yang non Islam agar kiranya dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Murah lagi Maha Pengasih. Berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah untuk melalui segala rintangan-rintangan yang akan kami hadapi dalam menjalani program berpenggerak ini. Ya Allah, berikan kemudahan kepada kami untuk melewati segala ujian-ujian, segala hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Eko yang telah membawakan doa. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, Bapak. Amin. Jaringan Bu Siti kayaknya terganggu. Silakan Pak Herbert. Oh, sudah mulai ini ya? Pada Bapak Herbert, kami persilakan. Oke. Bentar ya, saya screen dulu ya. Ya, saya coba buka dari sini dulu. Mana ya? Nggak lihat. Nggak kelihatan deh. Oh ini. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Sudah terlihatkah layarnya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya di sini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya di dalam mengikuti webinar diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Herbert CB Manalu, PGP Angkatan 8, serta PGP Angkatan 9 Kabupaten Labuan Batu. Jadi Bapak Ibu yang hebat, di sini dalam webinar yang akan saya sampaikan bukan bermaksud untuk mengajari, kita di sini hanya sekedar untuk berbagi saja. Karena bagaimanapun apa yang saya sampaikan nanti mungkin ya di hadapan Bapak Ibu sekalian belum begitu sempurna. Jadi harap dimaklumi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan webinar ini, saya ingin melihat bagaimana kesiapan Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti webinar pada hari ini? Siap, Pak. Oke, baik. Jadi saya mau melihat kesiapan Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ice breaking sejenak, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi begini, sangat simpel aja ini ya. Kata kuncinya bumi itu bulat. Ya. Kata kuncinya bumi itu bulat. Dan 9 itu 1. 8 itu 2. 10 itu 1. Nah, jadi kalau dia
100. Itu berapa? Dua, Pak. Bagus. Sekali lagi ya. 888. 6. 6, Pak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jangan lupa berikan emoticon tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, bagus sekali. Nah, ternyata Bapak Ibu semua dalam kondisi semangat ya untuk mengikuti webinar hari ini. Baik, jadi langsung aja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam webinar ini tujuan pembelajaran yang akan diharapkan adalah di sini nanti saya akan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Oke ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Saya akan putar ini apanya ya. Oke. Anak-anak, minggu kemarin ya kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak, Mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Oke, bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah merupakan video singkat ini ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya kepingin Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pendapat terhadap video itu. Apa yang bisa Bapak Ibu rasakan di dalam video tersebut? Silakan resen. Oke, Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Yang saya lihat di Izin boleh buka kamera, Bu? Kameranya rusak, Pak. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja, Bu. Yang saya amati pada video tadi, di situ guru bertanya kepada siswa, ekspresi wajah gurunya agak menyeramkan. Yang kedua, guru terlalu lama menulis di papan tulis sehingga guru tidak memperhatikan siswanya di belakang lagi ngapain.
Baru guru menggunakan metode pembelajaran yang sangat membosankan. Ya Pak, itu Pak. Oke, terima kasih Ibu Ria, sangat bagus ya respon yang diberikan. Nah, jadi saya ingin kepada teman kami yang lainnya, mungkin Ibu Nerliana Pasaribu. Atau siapa saja, silakan resen. Saya Pak. Oke, Ibu Siti Jubaida boleh, silakan Bu. Menurut saya Pak, guru tersebut melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru gitu ya, pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga dia tidak memperhatikan siswanya, tidak berpihak kepada siswanya pembelajarannya. Demikian dari saya Pak. Oke, terima kasih Bu Ida. Baik, jadi Bapak Ibu sangat super sekali ya respon yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian ya terhadap video ini. Jadi memang benar adanya, jika kita tinjau di dalam video ini, kita bisa melihat bagaimana pengelolaan kelas yang dilakukan oleh Bapak Guru tersebut. Sepertinya dia tidak memperhatikan murid secara full ya kan, sehingga ini mengakibatkan dampak negatif terhadap si anak, di mana anak-anak tersebut sebagian besar bersikap acuh tak acuh dan tidak memperdulikan bagaimana Bapak Ibunya, Bapak Gurunya menerangkan, menyampaikan materi tentang hidup dan tak hidup. Nah, jadi untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, untuk zaman ini, seiring dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman, maka untuk pembelajaran itu tidak lagi kita bisa menerapkan pembelajaran berpusat kepada guru atau dapat kita katakan pembelajaran konvensional. Jadi kita harus menyesuaikan bagaimana pembelajaran paradigma baru ya. Di mana di dalam pembelajaran paradigma baru ini kita bisa lihat bahwasanya pembelajaran tersebut dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi. Sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Dalam arti kata di sini Bapak Guru harus bisa mengenali latar belakang, gaya belajar, dan bagaimana lingkungan daripada si anak didik tersebut. Dan tentu saja itu harus dilakukan, diwujudkan sesuai dengan 6 dimensi yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian sudah mengetahuinya ya, apa saja ya ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Diawali oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Jadi di sini kita lebih banyak interaktifnya ya, supaya Bapak Ibu tidak bosan. Oke? Nah, di sini kita ice breaking sejenak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini. Oke. Saya ingin Ibu Raisinta Panggabean, tolong di-unmute-kan Bu mic-nya. Ibu Raisinta Panggabean. Atau Ibu Nova Indriana. Siapa di sini yang bisa, yang bersedia untuk memainkan ice breaking ini? Oh, Ibu Luciani ya, saya rasa ya, Ibu Luciani. Halo Ibu Luciani, bisa mendengar suara saya Ibu Luciani? Halo Ibu Luciani. Sepertinya keluar Pak. Oh iya. Oke. Mungkin Pak Eko masih di tempat kan Pak Eko? Masih sholat itu Pak. Oh iya. Atau mungkin Ibu Irmawanti Sirait? Ibu Irmawanti Sirait? Pak Tuhyana?
Bisa diaktifkan mic-nya Pak Tuyana? Siapa di sini? Ayo. Ibu Resinta, bisa dengar suara saya Ibu Resinta? Ibu Ria masih di tempat Ibu Ria? Halo Ibu Ria. Halo. Izin Pak, saya aja sama Bu beda yang mencontohkan Pak kalau enggak. Bu Siti. Oke, boleh. Baik. Jadi di sini kita akan bermain sejenak ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya minta ini Ibu Nurleli Fatmila memiliki sesuatu sesuatu yang sangat rahasia dan itu tidak boleh ada orang yang tahu. Ya, jadi dikepal oleh Ibu Leli lah di sini ya rahasia tersebut. Nah, selanjutnya Ibu Ida penasaran apa yang dikepal oleh Ibu Leli tersebut. Nah, jadi saya kepingin ini, bagaimana caranya Bu Ida bisa membujuk ataupun boleh juga dipaksa Ibu Lelinya untuk menunjukkan sesuatu yang tersimpan di dalam kepalan tangannya. Silakan. Oke, Bu Leli kepalkan tangannya, ya. Oke, Bu Ida. Ibu Laili. Ya, Bu. Boleh saya tahu apa yang ada dalam genggaman Ibu? Moto aja atau moto benget? Oh, tahu banget. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, Bu. Nggak boleh lah, rahasia dong. Kenapa rahasia, Bu? Apakah itu sangat berharga? Tentu sangat berharga bagi saya. Bagaimana kalau yang Ibu miliki itu saya sangat membutuhkannya? Apakah Ibu bersedia memberikannya kepada saya? Kira-kira apa kebutuhan Ibu? Saya sudah 1 minggu, Bu, tidak makan. Oh, sepertinya bukan itu, Bu, yang saya miliki ini. Jadi apa yang Ibu miliki? Bisakah untuk membantu saya kira-kira? Sebenarnya ini rahasia yang nggak boleh lah saya sampaikan sama Ibu. Aduh, Bu, saya sudah kelaparan sekali, Bu. Sudah 1 minggu saya tidak makan. Tetangga Ibu kan ada. Itu aja lah minta pertolongan sama tetangga. Tetangga saya pelit-pelit, Bu. Saudara Ibu? Saya nggak punya saudara di sini, Bu, sebatang kara. Sedihnya. Bantu saya ya, Bu. Ibu kasih apa yang di genggaman Ibu itu. Maaf, Bu, saya tidak bisa memberinya. Ini sangat berharga bagi saya. Waduh, menyerahlah saya, Pak Herbert. Oke, mungkin Ibu Ria bisa merayu. Tadi Ibu Ida gagal, sekarang Ibu Ria. Silakan Bu Ria. Hai Kak Nurleli. Hai Adik. Manis sekali senyum kakak ini hari ini loh. Semangat. Iya ya. Beda di sana. Lepas tugasnya, siap. Iya kan Kak. Boleh nggak berbagi? Bagi apa itu? Kopean. itu tuh Kak. Kakak macam nggak tahu aja. Apa itu? Kakak kan tahu sih. Bagi dong. Yang di mana? Yang di tangan ini? Kakak mau ngasih yang mana? Yang di tangan atau yang di satu lagi?
Kalau yang tugas itu nanti lah ya. Ah, berarti yang di tangan sekarang kan Kak? Boleh dong, ayo Re. Di tangan ini nggak boleh lah. Tadi Ini sangat berharga. Tadi Kalau kalau yang tugas lain bu, nanti. iya kalau yang lain nggak apa-apa. Kalau yang di tangan ini nggak boleh. Kenapa Kak? Sangat berharga bagi kakak. Berarti hanya untuk kakak aja ya kan? Iyalah. Ya jelas lah, pasti hati abang di situ. Makanya nggak Ih, dikasih. kok tahu. Iya dong, Re. Jadi nggak bisa dibagi kan? Ya nggak boleh lah. Nah, ayo Pak Herbert, nggak bisa dibagi. Untuk kakak itu aja. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ida dan Ibu Ria yang sudah berusaha ya untuk merayu berbagai cara dan strategi ya agar kiranya Ibu Leli itu bisa terpengaruhi dengan rayuan maut Ibu Ida dan Ibu Ria. Akan tetapi kita bisa lihat endingnya, ternyata Ibu Leli tetap bersikukuh dengan apa yang menjadi pendiriannya. Nah, jadi dari kejadian tersebut, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan? Dari ilustrasi tersebut, apa yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu sekalian? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Atau begini, saya kasih pemantiknya supaya memancing Bapak Ibu sekalian untuk menjawabnya. Ini ada 3 pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apakah Ibu Leli membuka kepalan tangannya? Jawab Bu, apakah Ibu Leli membuka kepalan tangannya? Tidak. Oke. Kenapa Bu? Karena di dalam genggaman saya ini ada yang sangat berharga bagi saya. Oke, artinya pada peristiwa tersebut tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi Ibu ya untuk membuka rahasia tersebut. Maka dengan demikian, ini bisa kita kaitkan dengan video sebelumnya. Bahwasanya seorang siswa itu tidak bisa kita pengaruhi dengan diri kita sendiri. Jadi yang hanya bisa mempengaruhi atau yang bisa mengontrol hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu dia ya. Nah, apakah kita akan membuka atau tetap mengepal tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi hal ini juga akan kita rasakan di kelas. Mau kita marahi pun si anak, tetap saja si anak tersebut tidak bisa kita pengaruhi. Tentu kita harus berikan apa? Motivasi supaya si anak itu bisa memberikan kontrol secara pribadinya. Apakah dia bisa mengikuti pembelajaran atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi berdasarkan ice breaking tadi, maka di sini dapat kita lihat bahwasanya adanya perubahan paradigma teori kontrol. Itu yang biasa kita kenal ilusi kontrol. Itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seperti itu dia, ada 4 ilusi kontrol yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Oke, baik. Jadi saya ingin bertanya ini kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah disiplin itu? Apakah disiplin itu Bapak Ibu? Mungkin Ibu Ria bisa menyampaikan. Oke, Ibu Nurleli, silakan Bu Nurleli. Baik Pak, disiplin itu bisa diartikan juga sebagai pembelajaran atau belajar gitu Pak.
Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Jangan lupa berikan emot tepuk tangannya ya buat respon yang diberikan oleh Ibu Leli. Selanjutnya kepada ibu yang lain, ada yang bisa menambahkan? Apakah disiplin itu? Apakah disiplin itu? Ya, Ibu Siti Jubaidah. Silakan Bu Ida. Menurut saya Pak, disiplin itu adalah mentaati peraturan. Oke, bagus sekali Ibu Ida ya. Nah, jadi dari dua pendapat itu dapat kita simpulkan ya, bahwasanya disiplin dalam budaya kita sering diartikan sebagai tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Namun, disiplin juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan yang seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi kadangkala dengan peraturan yang kita buat ini bisa membuat orang lain tidak nyaman. Seharusnya kan dengan adanya peraturan itu ada dampak positif yang dapat dirasakan seseorang tersebut. Tapi ini malah sebaliknya. Dia merasa seperti tersakiti, ada rasa malu, harga diri tidak ada di hadapan orang lain. Apalagi peraturan itu ya ataupun kesalahan itu diungkapkan di depan umum. Nah, itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi tidak nyaman. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dan intrinsik ataupun bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sana tadi ada kata nilai kebajikan. Bagaimanakah nilai kebajikan itu Bapak Ibu? Di sini kita bisa lihat nilai kebajikan itu adalah merupakan tujuan positif dan universal yang diinginkan oleh semua orang yang dapat diterapkan pada berbagai latar belakang, termasuk bahasa, suku, agama, dan sebagainya. Nah, jadi semua nilai kebajikan itu dapat kita lihat dari 6 dimensi yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, termasuk saya Bapak Ibu sekalian ya, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini ada 2 bentuk motivasi yang bisa kita temukan pada diri kita. Yang pertama adalah ekstrinsik, itu berasal dari luar kita. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik, itu berasal dari dalam. Nah, bagaimanakah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ini Bapak Ibu sekalian? Ini bisa kita lihat dari buku yang ditulis Diane Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya bagaimana nih? Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Murid mengerjakan PR. Kenapa? Nah, tentu alasannya karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau ini dapat kita katakan penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya apa? Murid mengerjakan PR karena dia sudah diiming-imingi sesuatu. Nah, dia akan diberikan suatu reward ataupun apresiasi. Pada umumnya kita guru-guru, apalagi guru SD, TK sering sekali memberikan rewardnya, memberikan apa? Makanan, minuman. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Contohnya apa? Murid mengerjakan PR karena apa? Karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi dia menganggap bahwasanya PR yang diberikan guru itu adalah merupakan amanah yang harus dia kerjakan, dia tanggung jawabi. Nah, jadi dari 3 motivasi
perilaku ini, maka kita bisa lihat yang mana yang termasuk motivasi eksternal atau ekstrinsik dan yang mana yang termasuk motivasi intrinsik. Nah, yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik itu adalah yang pertama ini, Bu, menghindari ketidaknyamanan. Jadi artinya di sini supaya terhindar aja dari hukuman, dah selesai gitu ya kan. Habis itu diulangi kembali gitu. Baru yang kedua adalah karena diiming-iming sesuatu, akan diberikan apresiasi, dikasih bonbon, dikasih permen dan sebagainya, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada juga motivasi intrinsik. Itu adalah dia menyadari apa yang dia lakukan itu adalah didasari oleh kesadaran diri sendiri dan keinginan daripada dirinya sendiri. Itu yang kita sebut namanya motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini? Oke, saya akan coba menjelaskan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini terjadi saat pelanggaran berlangsung terhadap keyakinan kelas sekolah atau sekolah ya. Tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas ataupun sekolah tersebut. Umumnya, tindakan tersebut berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya kan, Bapak Ibu sekalian? Nah, apa itu hukuman? Hukuman bersifat menyakitkan. Ya, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, konsep diri pun menjadi buruk. Sedangkan konsekuensi itu bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan, konsep diri secara baik. Dan yang terakhir itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid, ya kan, untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Hal ini ditegaskan oleh Gosen, ya. Nah, ciri-ciri restitusi itu bagaimana? Tidak menebus kesalahan, tapi kita mengharapkan si anak belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran. Jadi kita tidak memaksa ya, kita memberikan tawaran. Kemudian yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak. 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini saya akan coba sampaikan bagaimana contoh penyelesaian kasus dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan PR. Ya kan? Nah, biasanya kita sebagai guru, kalau kita pada posisi hukuman, memberikan hukuman, itu guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran kita. Dan kadangkala kita juga menyuruh si anak itu mengangkat kaki satu. Dengan maksud supaya si anak itu sadar. Tapi dampaknya bagaimana Bapak Ibu? Tentu itu akan mempengaruhi terhadap apa? Psikis daripada si anak. Dia merasa malu, dia merasa tertekan dan merasa tidak nyaman di dalam kelasnya, apalagi di hadapan teman-temannya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Maka bagaimana yang kita lakukan ketika si anak tidak mengerjakan PR? Guru memberikan konsekuensi. Artinya di sini sudah ada kesepakatan kelas, ya kan? Yang sudah dibuat. Maka sanksinya bagaimana? Ya, si anak harus bisa menyelesaikan PR-nya itu pada hari itu juga. Misalnya ini pada saat jam istirahat, ya kan? Supaya tidak mengganggu jam pelajaran lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Dalam hal ini guru menanyakan alasan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, nak? Terus kita bawa si anak ini bagaimana keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kemudian kita berikan arahan,
kita berikan dorongan kepada si anak ini tanpa harus kita paksa, ya. Biarkan anak itu memberikan apa? Memberikan actionnya di dalam masalah yang dia hadapi dengan cara menyelesaikan masalahnya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan masuk kepada kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, ada pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di layar ya. Ibu Ani, guru kelas 5 SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Oke, jadi saya ingin satu orang saja, Bapak Ibu, untuk menjawab ini. Pada kasus ini, kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu lakukan? Kemudian, menurut perkiraan Bapak Ibu, apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Silakan raise hand, Bapak Ibu sekalian. Silakan raise hand, Bapak Ibu. Ya, Ibu Ida. Menurut saya, Pak, yang akan saya lakukan adalah mendekati anak tersebut, menanyakan kenapa dia suka mengambil bekal makan siang temannya. Kemudian, menurut saya, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Mungkin barangkali dia orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Ya. Begitu dari saya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Ida atas jawaban yang diberikan ya. Jadi artinya pada kasus ini tentu kita harus menanyakan dulu ya kepada si Agusnya. Ya, kenapa Agus melakukan hal tersebut, dan juga kita menanyakan, ya kan? Apa alasan alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi mungkin saja ya karena mungkin situasi tuanya kerja di pasar pagi ya, sampai jam 3 pagi sudah berangkat ya, jam 3 pagi sudah berangkat kerja ke pasar, gak sempat menyiapkan menu sarapan daripada anaknya ya, dalam hal ini si Agus. Maka dengan demikian yang terjadi pada saat itu ya si Agus merasa kelaparan gitu. Jadi supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya, minta secara paksa ya makanan dari teman-temannya, seperti itu. Nah, itu adalah merupakan salah satu ilustrasi daripada kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi inilah persepsinya kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, bila jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kalau jawabannya itu adalah karena senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhannya itu termasuk bagian daripada kasih sayang. Dan jika jawaban si Agus karena dia merasa sok hebat terhadap teman-temannya, mungkin karena dia badannya tinggi besar ya, jadi temannya takut semua, maka ini termasuk bagian daripada kebutuhan dasar kekuasaan. Kemudian kalau dia bosan, ini bisa aja kan, asik telur aja yang dibuat mamaku lauknya kan. Jadi bosan, jadi dia kepingin menikmati menu dari kawannya dengan cara memaksa. Jadi ini termasuk bagian daripada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi seperti itu. Nah, jadi dilihat dari ilustrasi tersebut, maka dapatlah kita simpulkan bahwasanya kebutuhan dasar itu sebenarnya sudah lahir ya, sudah timbul pada saat kita mulai lahir di dunia ini. Ya, apa saja? Ya inilah tadi ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu dalam hal ini supaya kita bisa mempertahankan hidup kita perlu makan, kita perlu minum, ya kan? Kemudian kita perlu rumah agar kita tidak kepanasan. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih untuk diterima. Ini bukan hanya terhadap teman saja, tapi juga terhadap lawan jenis juga ya. Kemudian yang berikut adalah kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu,
Di sini kita akan masuk ke posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, Bapak Ibu sekalian, perlu kita melakukan penguasaan diri di hadapan siswa kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya anak-anak kita ini bisa merasa aman, nyaman, dan tentram di dalam mengikuti pembelajaran. Terdapat 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, kedua pemberi rasa bersalah, ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, bagaimana maksudnya ini kelima posisi kontrol ini? Saya akan jelaskan di sini Bapak Ibu. Jadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru biasanya menerapkan posisi penghukum ini dengan cara berkata secara kasar yang bisa menyebabkan jiwa si anak itu merasa tertekan ya. Misalnya nih, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai di dalam menyelesaikan tugas. Jadi itu adalah merupakan tekanan yang kita berikan kepada si anak, mengakibatkan beban mental daripada si anak itu menjadi apa? Menjadi down. Kemudian, ya, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya gurunya bersuara lembut, ya kan? Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang sering diucapkan sebagai guru yang posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah adalah, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini adalah merupakan contoh daripada posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid. Jadi tidak seperti penghukum tadi Bapak Ibu ya. Tapi guru tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Cuman di sini ada yang perlu diingat ya Bapak Ibu. Bukan karena kita sebagai teman, bisa saja kan? Ada kalanya siswa itu merasa kayaknya diperhatiin, baper gitu. Apalagi kalau dia ada siswi kita yang perempuan, siswa kita yang perempuan, Bapak ini kayaknya perhatian banget sama aku. Jadi dia kayaknya merasa ada sesuatu, padahal sebenarnya bukan seperti itu maksud kita sebagai guru. Artinya di sini kita bermaksud untuk mengajak supaya si anak itu bisa lebih berkomunikasi lebih mendalam kepada kita. Nah, contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berartinya mengawasi ya Bapak Ibu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Contohnya seperti apa ini? Kita bisa lihat di sini ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsesinya apa? Jadi pada keadaan ini Bapak Ibu sekalian, posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ada, ya. Oke, baik. Berikutnya adalah posisi kontrol manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu. Oke ya Bapak Ibu. Nah, jadi itulah dia tadi 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, ya, mana yang kita utamakan, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Halo Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Halo Pak. Ya. Menurut saya Pak, keyakinan kelas Pak. Oke, kenapa Bu? Karena
keyakinan kelas, kita itu akan melakukan peraturan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Artinya, Sama-sama, Pak. oke, baik Bu. Peraturan itu dibuat karena kita merasakan ada kesepakatan yang dapat diambil dari peraturan tersebut. Jadi kesepakatan itu adalah merupakan keyakinan. Sebagai contoh nih, kenapa kita Izin Pak, ya? izin. Bu Luciana tadi mau menyampaikan pendapat juga Pak, udah tunjuk tangan. Oke, ya siap Bu. Silakan Bu Luciana. Bu Luciani. Oh, Luciani ya, sorry. Aduh, tadi salah pencetnya itu Pak, tapi udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Mengenai Dalam tadi rajuk dulu. aturan atau selama apa tadi ya Pak ya? Apa dulu Iya. ke peraturan atau keyakinan? Mana ya, lebih Pak? dulu keyakinan atau Pak. peraturan? Ya, tadi kalau saya menurut saya peraturan dulu Pak, karena peraturan kan sudah ada sebelumnya yang ditetapkan secara universal kan Pak. Kemudian setelah peraturan baru kita sampaikan ke anak-anak peraturan itu begini, sehingga kita buatlah keyakinan supaya anak-anak mematuhi peraturan itu dengan keyakinannya masing-masing. Itu saja Pak. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih Bu Lucy sudah menambahi. Ya, jadi benar sekali ya jawaban Bu Ida juga benar, jawaban Ibu Lucy juga benar ya. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu yang lebih dahulu sebenarnya itu adalah peraturan ya. Jadi peraturan itu kan seperti undang-undang yang harus kita patuhi ya. Segala sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Karena dari peraturan tersebut kan pasti ada sanksi. Apa konsekuensinya yang kita akan dapatkan dari pelanggaran yang kita lakukan. Contohnya seperti ini ya, kita bisa lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Jadi kadang-kadang kan kalau kita di sepanjang jalan tuh kan wajib ya kita menggunakan helm. Karena apa? Karena kita merasa menggunakan helm itu ada nilai keyakinan yang kita tanamkan, yaitu adalah keselamatan. Keselamatan dalam hal ini melindungi kepala dan tidak kena tilang dari polisi. Kemudian yang kedua, mengapa pada saat masa COVID kita harus menggunakan masker? Karena kita merasakan bahwasanya COVID itu adalah merupakan virus yang menular. Maka kita harus melindungi diri kita dengan cara menggunakan masker. Nah, keyakinan yang bisa kita ambil dari sini adalah untuk kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah merupakan nilai keselamatan dan jadi nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Artinya di sini Bapak Ibu, kita tidak hanya menuliskan suatu peraturan saja, tapi kita harus yakinkan kepada seseorang itu apa sebenarnya dampak positif daripada peraturan itu dibuat. Ya, seperti dua contoh yang tadi ya. Oke. Nah, jadi hal ini juga bisa kita terapkan juga kepada siswa kita. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan dan apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, untuk membentuk keyakinan kelas itu pada umumnya bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan berisi pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, di dalam membuat keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, artinya yang penting-penting saja, tidak perlu berlebihan supaya anak-anak itu bisa mengingat ya apa hal-hal yang paling utama di dalam keyakinan kelas tersebut dan kita sesuaikan bagaimana keadaan kondisi kelas tersebut sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan kita saja sebagai guru yang mengampu, tapi semua guru dan wali kelas yang ada di kelas tersebut ataupun di sekolah tersebut wajib untuk membuat keyakinan kelas. Itu. Oke ya Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke segitiga restitusi. Ya. Baik,
Jadi Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu tahapan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya begini Bu, bagaimana ketika si anak ada masalahnya nih, melanggar keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, tentu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Tentu tidak bisa kita lakukan dengan cara melalui hukuman ataupun konsekuensi. Tapi kita lebih tepat menerapkannya dengan pola restitusi. Ya, ada 3 tahapan ya, ada 3 langkah untuk menyelesaikan masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana dia? Nah, contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, kamu berhak merasakan begitu. Artinya di sini, kita tidak langsung menjudge si anak. Kita bawa dia, kita ajak dia supaya suasananya itu seperti suasana kita ya. Dan dia pun merasa si anak itu kayaknya kita ini adalah merupakan manajer ya, merasakan kita ini adalah sebagai seorang teman begitu. Tanpa ada halangan-halangan yang dipendamnya untuk dia ungkapkan nantinya. Jadi kita nyatakan bahwasanya segala sesuatu yang salah yang pernah dilakukan si anak itu adalah hal yang wajar. Karena bagaimanapun manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya kan Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya seperti apa ini? Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Oh ya, kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi seperti itu maksudnya daripada validasi tindakan yang salah ini. Artinya di sini kita tidak menyalahkan, tapi kita mengajak si anak untuk mengungkapkan kenapa kesalahan itu bisa dilakukannya. Jadi biarkan dia bercerita seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, contohnya seperti apa? Oh ya, di kelas kita kan sudah ada kita buat keyakinan ya. Apa sih keyakinan kelas yang belum kau penuhi? Atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kebanyakan kan anak-anak itu kan akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti tersebut. Nah, jadi setelah anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, maka selanjutnya kita masukkan jiwa kita, ya, jiwa kita ini ke si anak untuk membantu si anak itu agar tetap fokus pada gambaran tersebut. Oke, jadi Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih ya atas kesertaan daripada Bapak Ibu sekalian di dalam webinar hari ini. Jadi demikianlah penyampaian diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Herbert selaku CGP Angkatan 9 yang telah menyampaikan diseminasinya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Herbert dapat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah kita. Dan tentunya kita yang mengikuti diseminasi ini dapat mengaplikasikannya di sekolah kita tentunya. Baik, untuk acara selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada Bapak Ibu? Ya, silahkan Ibu Nurlaili Fatmi.
Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi di sini saya menanyakan kepada Bapak, kalau misalnya lah kita sudah melakukan segitiga restitusi kepada anak, tetapi anak itu tidak berubah dari perilakunya. Contohnya misalnya dia bolos dalam pelajaran kita. Begitu di situ kan kita sudah melakukan ini langkah-langkah tadi, langkah-langkah segitiga restitusi tadi kan. Tapi anak tersebut besok-besoknya mengulangi lagi kesalahannya. Itu bagaimana ya Pak? Solusinya Pak. Terima kasih. Oke, ini langsung dijawab aja Ibu moderator ya. Baik Pak, dipersilakan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa isi presensi ya, di chat room sudah saya kirim ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Leli atas pertanyaan yang disampaikan. Nah, jadi menurut saya mungkin saja ketika kita mengajak si anak untuk berkomunikasi, ya kita di sana tidak berlaku sebagai sebagai manajer ya. Kita masih hanya sebatas kepada pembuat rasa bersalah, ataupun juga kita mungkin sebagai penghukum ya. Artinya ya dalam hal ini mungkin saja ketika kita mengajak si anak itu berkomunikasi, si anak itu kayaknya mau mencoba yang senyamannya dia aja gitu ya. Artinya udah supaya terhindar dari permasalahan ini aku coba buat ya minta maaf tidak mengulangi kembali. Tapi ternyata apa yang terjadi di luar dari yang kita perkirakan, si anak mengulangi kembali. Artinya di sini si anak perlu kita berikan pendekatan lebih mendalam. Contoh, ya kita tidak langsung lihat tahapan-tahapan tadi, bisa aja kita tarik ulur. Artinya kita ajak si anak itu bertanya ya, kita tanya ke si anak itu, oh ya anak kamu sukanya apa? Suka olahraga ya? Olahraganya di mana saja? Jadi itu kita alihkan dia supaya dia merasakan dunianya itu sudah ada di diri kita seperti itu, Bu. Jadi itu menurut saya. Oke ya, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Herbert yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Nurlaili Fatmi. Saya rasa tidak ada lagi yang mau bertanya ya Bapak Ibu. Jadi dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka acara diseminasi pada malam hari ini akan kita tutup. Saya selaku moderator, jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diberhentikan Bu Nurlaili apanya? Iya. Bentar ya. Rekamannya. Dicek dulu ya. Udah jadi nggak tuh videonya nih ya? Saya keluar dulu ya Bu, bentar. Iya, Pak Herbert. Bu, ya Bu. Pak Herbert nanti kata sambutan ya? Oke Bu, sebentar aja Bu kan? Iya, sama nanti link absennya tolong sharekan ya.